Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Pendidik PNF, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Wanayasa dan SD Negeri 1 Tempuran. Tidak lupa Bapak Ibu Guru dari 2 SD, SD 1 Wanayasa dan SD 1 Tempuran yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Desiminasi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti desiminasi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Rohmani, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah acara desiminasi budaya positif pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau Pak Rohmani sebagai narasumber kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Warwil di Pora Kecamatan Wanayasa yang pada hari ini diwakili oleh Guru Maria milik PNF, Bapak Kepala SD Negeri 1 Tempuran Bapak Heri Widianto yang kami hormati, Ibu Kepala SD Negeri 1 Wanayasa yang kami hormati Ibu Sri Saparija, serta rekan-rekan guru dari SD Negeri 1 Wanayasa maupun SD Negeri 1 Tempuran. Berkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kita mengucapkan rasa syukur bahwasanya di siang yang cerah ini kita dipertemukan di ruang kelas 6 ini tanpa ada arah suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini saya, karena ada tugas dari guru penggerak berkaitan dengan aksi nyata, hari ini mengundang Bapak Ibu semuanya untuk berbagi pengalaman. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Mungkin bagi panjenengan semuanya ini istilah baru mendengar, tetapi sebenarnya sudah dipraktekkan. Nah, untuk itu nanti bukan berarti saya lebih pintar atau lebih pandai dari panjenengan, tetapi kita berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa dipraktekkan atau bisa diimplementasikan di kelas Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung saja pada permasalahan yang perlu kita pahami bareng-bareng. Di sini saya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Belajar ID, yaitu dengan Canva. Ini tayangannya online, jadi kalau tidak tersambung ke internet tidak bisa tayang, sehingga saya mengambil di apa itu budaya positif. Baik, kita coba tampilkan.
Nah, konsep utama di dalam modul 1.4 guru penggerak yaitu tentang budaya positif. Nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Ini membacanya hati-hati ya. Restitusi, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tentang paradigma baru dalam pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum yang baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan diseminasi budaya positif sekolah, ini sangatlah baik untuk kita semua. Satu materi yang materi ini berguna bagi kita nih, untuk Bapak Ibu guru sekalian, bahwa bagaimana kita menerapkan ini nanti di sekolah, di kelasnya masing-masing, sebagai upaya untuk menekan barangkali yang biasa kita alami di kelas atau di sekolah kita. Banyak anak didik kita yang mengalami beberapa hal kaitannya dengan kedisiplinan. Nah, ini pun ada beberapa faktor mungkin yang dialami secara internal anak didik tersebut. Mengingat kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk anak didik kita tidak sama dengan untuk orang-orang yang dewasa. Ini kan kalau untuk orang dewasa mungkin kalau dididik supaya positif, supaya disiplin, katakanlah mungkin hari ini dibilangnya besok pastinya sudah disiplin. Nah, ini bervariasi individu di setiap anak. Kalau kita jumpai dalam satu kelas saja ada bervariasi anak yang manut, ada yang nengik, ada yang dihentikan ibu guru manut. Nah, ini mungkin kebutuhan dasar anak itu bermacam-macam. Kalau dilihat penanganannya secara individual mungkin terlalu lama, atau mungkin terlalu banyak. Paling tidak Bapak Ibu guru hanya menyampaikan secara klasikal, sehingga dapat menciptakan budaya keyakinan positif di kelasnya tersebut. Ini sudah lama baik, contoh-contoh yang bagus. Tinggal nanti variasi di kelasnya masing-masing yang berbeda nih. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadang di kelas 6 ada yang manutnya pol, disiplin pol. Di sisi lain ada 1, 2 yang salah. Kurang disiplinnya mempengaruhi, boleh katakan situasi di kelas menjadikan kurang nyaman dan sebagainya. Ini juga satu penanganan khusus. Mungkin yang diharapkan penanganan secara keseluruhan, mungkin juga kebutuhan secara pribadi dari anak tersebut. Ini mungkin ada kiat-kiat khusus secara sendiri-sendiri. Di sana ada sekasi menit kita hadapi sendiri. Kemudian secara klasikal supaya tadi disampaikan keyakinan kita terbangun itu secara klasikal. Kalau kadang ada yang satu domongi kabel lebihnya siki marut besok lakukan ada tidak lagi laten terus harus tidak 1-2 kali oleh menyampaikannya. Begitu Pak Haji. Terima kasih. Anak itu akan merasakan atau akan melakukan suatu kegiatan secara kedisiplinan itu berkaca dari siapa yang menyuruh. Maka ini bukan saya menggurui, karena waktu saya yang tinggal 3 hari efektif dan 1 hari Ahad, sehingga kedisiplinan bukan saya orang sok disiplin, tapi itu tadi saya matur biasanya kedisiplinan itu
turun dari siapa yang mengajari dulu, siapa yang memberikan aturan dulu. Jadi kalau kita memberikan suatu aturan, manakala kita mau melaksanakan aturan itu, insya Allah yang di bawahnya akan mengikuti. Tapi kalau kita memberikan aturan dan kita tidak melaksanakan, ini yang kadang-kadang bagaimakan buah si malakama. Jadi saya selaku orang tertua mungkin di jajaran Korwil Manayasa ini yang tinggal beberapa hari, 3 hari lagi, saya bukannya memberikan contoh, bukan menginstruksikan, tapi monggo kita bareng-bareng. Saya kepingin melihat sebetulnya anak itu melaksanakan kedisiplinan itu hanya karena takut atau hanya karena sekedar melaksanakan perintah. Jadi motivasi kita baiknya seperti apa yang paling jitu, karena terus terang saja saya akui sendiri bahwa saya seorang guru yang paling galak, terus terang saja memang melaksanakan itu. Pak Heri pernah mengalami bersama-sama dengan saya, Bu Siti juga, Bu Sri apalagi, dan saya di Balun juga seperti itu. Tapi kenyataannya banyak anak-anak yang orang tuanya itu terima kasih. Nah, monggo kedisiplinan itu sebaiknya dengan model yang seperti apa yang tidak membuat beban bagi anak. Karena kalau kita terlalu keras, anak otomatis hanya karena takut melakukan disiplin. Mungkin itu sebagai gambaran, dan terima kasih sekali apabila saya bukan menghimbau, tapi saya punya mengunak-unak seperti ini, karena anak itu memang butuh sekali perhatian. Jadi anak akan merupakan suatu kebanggaan manakala ayo guru ini ngomong A, kita A bareng-bareng gitu. Jangan guru ini ngomong A, anak suruh B gitu. Terima kasih sekali Pak Rohmani, kalau memang itu berkenan bagi rekan-rekan yang ada. Terima kasih. Kalau itu hanya merupakan suatu gambaran, semoga saja gambaran ini menjadi realita. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Nama saya Marlia, saya adalah pemilik PNF dari Kecamatan Manayasa. Mengapresiasi tentang tadi yang telah disampaikan oleh Pak Rohmani tentang budaya positif, itu sangat bagus. Perlu ditindaklanjuti. Untuk selanjutnya adalah memang budaya positif itu sangat penting atau sangat perlu diterapkan di SD untuk membentuk siswa-siswa yang berkarakter. Dengan adanya tadi yang telah disampaikan, semoga akan menambah kreativitas dari guru-guru untuk menerapkan, mengaplikasikan budaya positif di lembaga masing-masing. Terima kasih. Setelah mengikuti desimasi budaya positif oleh Pak Rohmani, alhamdulillah, insya Allah kami dan guru-guru kami dapat meningkatkan budaya positif, terutama untuk anak-anak kami. Dan kami sebagai guru harus selalu positive thinking dalam menghadapi anak-anak, yang mana kedisiplinan tidak hanya dilakukan hanya dengan hukuman. Kita harus positive thinking dalam menilai anak. Misalnya anak datang terlambat, bukan berarti kadang-kadang anak itu belok dan sebagainya. Mungkin ada alasan lain mungkin di rumah ibunya sakit dan sebagainya, itu suatu contoh. Maka dari itu dengan adanya desimasi budaya positif, insya Allah guru-guru kita semua insya Allah akan selalu menilai anak bukan dari sisi negatifnya saja, seperti itu. Diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh saudara kita Rohmani SPD sangat menginspirasi kita, terutama untuk guru-guru senior seperti saya, untuk bisa melaksanakan melaksanakan amanat dari pemerintah untuk membuat anak yang merdeka
dalam belajar, dalam mengemban amanah pemerintah, dan selanjutnya mempunyai budaya positif ke depannya. Terima kasih.